Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah, kalau kalian semua sehat, berarti kita bisa melanjutkan pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke materi integral. Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita kan tentang integral. Jadi, tujuan mempelajari integral adalah memahami konsep dari sifat-sifat integral tertentu fungsi aljabar dan menggunakan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah. Manfaat mempelajari materi integral ini yaitu, materi ini merupakan materi dasar yang dapat diaplikasikan dalam menghitung volume dan luas benda putar yang akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Karena materi ini akan digunakan lagi pada pembelajaran selanjutnya, maka perhatikan baik-baik saat Ibu menjelaskan. Setelah Ibu menyampaikan materi, nanti kalian membentuk kelompok ya. Pastikan dalam satu kelompok ada 3 atau 4 orang. Setiap kelompok berdiskusi mengenai latihan yang akan Ibu bagikan. Oke, pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi turunan. Apakah kalian masih ingat mengenai rumus-rumus beserta langkah-langkah pada turunan? Baiklah, kalau sudah paham dengan materi turunan, maka kita masuk ke materi hari ini, yaitu integral. Apa yang kalian ketahui mengenai integral? Baiklah, untuk mengetahui apa itu integral, maka pahami permasalahan berikut ini. Di pelabuhan Jati Purnama selalu terjadi bongkar muat barang. Barang tersebut akan dipindah dari kapal ke dermaga menggunakan mesin pengangkat atau pemindah barang. Barang yang ada di jaring kren diangkat dan diturunkan ke dermaga. Terkadang barang diturunkan ke sebuah bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat yang diharapkan. Dari permasalahan ini, dapatkah Anda sketsa perpindahan barang tersebut? Dapatkah kamu temukan hubungan masalah ini dengan konsep turunan? Sekarang, mari bentuk kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ibu akan membagi kelompoknya berdasarkan absen, ganjil, dan genap. Nomor absen 1, 3, dan 5 itu kelompok 1, absen 2, 4, dan 6 itu kelompok 2. Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi dalam satu kelompok ada 3 orang. Sekarang silahkan bergabung dengan teman kelompoknya dan silahkan berdiskusi. Sekarang mari kita bahas bersama-sama permasalahan tersebut. Misalkan jaring atau barang yang diturunkan adalah sebuah fungsi. Bidang miring sebuah garis, ketinggian adalah sumbu Y, dan permukaan dermaga adalah sumbu X. Maka dapat disketsa ulang dengan sederhana pada bidang koordinat kartesius pada gambar 1. Jika jaring tersebut sebuah kurva dan diturunkan pada gambar 1, maka berdasarkan konsep transformasi atau translasi, terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi tersebut, sampai akhirnya kurva tersebut akan menyinggung bidang miring atau garis. Perhatikan gambar 2, yaitu perubahan konstanta fungsi pada translasi kurva. Berdasarkan gambar 2, kurva yang bergerak turun akan menyinggung garis miring dengan konstanta n. Dengan demikian, kita akan menggunakan konsep gradien suatu garis singgung untuk menemukan hubungan turunan dan integral. Ingat kembali konsep gradien garis singgung yang dipelajari pada materi turunan. Gradien garis singgung dari suatu fungsi pada suatu titik merupakan nilai turunan pertama fungsi yang disinggung garis tersebut pada titik singgungnya. Berdasarkan konsep tersebut, maka gambar 2 diperoleh bahwa
M adalah turunan pertama fungsi Y sama dengan fx. Secara notasi dalam matematika, dituliskan M sama dengan dy per dx sama dengan fx, sehingga Y sama dengan fx, disebut antiturunan dari M. Dengan demikian, antiturunan dari M adalah Y sama dengan fx tambah C. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai konstanta C dapat berubah-ubah. Jadi, integral adalah antiturunan dari sebuah fungsi. Untuk lebih pahamnya, coba kalian turunkan fungsi berikut ini. Coba turunkan fungsi tersebut, kemudian amatilah turunan nilai konstantanya. Hubungkan kembali fungsi awal dengan turunannya serta antiturunannya. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan dari penyelesaian yang kamu peroleh. Sekarang mari kita bahas bersama-sama permasalahan tersebut. Berikut hasil dari turunan fungsi. Yang pertama itu fx sama dengan 1/4 x pangkat 4. Hasilnya x pangkat 3. Yang kedua, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah 4. Hasilnya x pangkat 3. Dan yang ketiga, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah 8. Hasilnya x pangkat 3. Di sini yang membedakan hanya konstantanya saja. Ada konstantanya 4 dan 8. Jika dilakukan pengamatan terhadap ketiga fungsi, maka seluruh fungsi fx merupakan antiturunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Sementara fungsi fx memiliki konstanta yang berbeda-beda. Jadi, dapat ditunjukkan bahwa sebuah fungsi dapat memiliki banyak antiturunan dengan konstanta yang berbeda. Secara induktif, dapat diambil kesimpulan bahwa jika fx adalah fungsi yang dapat diturunkan, yaitu fx, maka antiturunan dari fx adalah fx ditambah c, dengan c adalah sembarang konstanta. Selanjutnya, coba kalian cari antiturunan dari soal berikut, menggunakan pemahaman yang telah kalian peroleh. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama permasalahan tersebut. Pembahasan. Berdasarkan hasil turunan Y terhadap X, maka nilai Y haruslah mengandung unsur X pangkat 4. Karena mengingat aturan turunan yaitu, jika Y sama dengan A dikali X pangkat N, maka Y aksen sama dengan A kali N dikali X pangkat M dikurang 1. Jadi, jika Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan x pangkat 3, maka Y sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah c. Kita telah membahas mengenai turunan dan antiturunan serta hubungannya pada beberapa fungsi yang sederhana. Kalian juga sudah menemukan konsep dari antiturunan. Selanjutnya, coba gunakan notasi integral pada soal antiturunan. Coba kalian tuliskan kembali penyelesaian soal antiturunan dengan menggunakan notasi integral. Lakukan pengamatan pada penyelesaian antiturunan tersebut dan temukan pola dari proses antiturunan fungsi tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diperoleh bahwa pola dari antiturunan yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c dengan n tidak sama dengan negatif 1. Rumus-rumus integral tak tentu dari fungsi aljabar adalah sebagai berikut. Misalkan, A itu konstanta real sembarang, fx dan gx masing-masing merupakan fungsi integral yang dapat ditentukan fungsi integral umumnya. Maka, terdapat 7 sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Yang pertama itu, integral dx, yang kedua, integral adx, yang ketiga,
integral X pangkat N dx. Yang keempat, integral A dikali X pangkat N dx. Yang kelima itu sifat penjumlahan dari integral tak tentu fungsi aljabar. Yang keenam itu operasi pengurangan dari sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Dan yang terakhir itu sifat perkalian. Perhatikan contoh soal berikut. Sifat ketiga itu aturan penjumlahan. Di sini terdapat integral dari fx ditambah gx dx, sehingga bisa kita pisah menjadi integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Nah, contoh soal penjumlahan integral tak tentu fungsi aljabar, kita akan menggunakan konsep sifat integral yang pertama dan yang kedua, yaitu pada aturan pangkat dan konstanta. Jadi untuk mengerjakannya sama seperti sifat pertama dan kedua. Hanya saja pada sifat ketiga ini kita akan menjumlahkan kedua sifat tersebut. Baiklah, agar lebih paham mari kita bahas bersama-sama. Di sini terdapat integral dari 3x kuadrat ditambah 4x dx. 3x kuadrat ini merupakan fx dan 4x ini merupakan gx. Sehingga bisa kita pisah menjadi integral 3x kuadrat dx ditambah dengan integral 4x dx. Sehingga diperoleh 3 per 2 plus 1 dikali X pangkat 2 plus 1 ditambah 4 per 1 plus 1 dikali X pangkat 1 plus 1 tambah C. Yang ini merupakan integral dari 3X kuadrat dan yang ini merupakan integral dari 4X. Sehingga apabila kita operasikan akan menghasilkan 3 per 3 X pangkat 3 ditambah 4 per 2 X pangkat 2 ditambah C. 3 per 3 ini akan menghasilkan 1, jadi 1 X pangkat 3, di sini ada 1. Kalau 1 tidak perlu kita tuliskan. 4 per 2 itu hasilnya 2. Jadi 2x kuadrat ditambah C. Sehingga integral dari 3x kuadrat ditambah 4x dx itu hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah C. Baiklah, sekarang silakan diskusikan soal berikut ini dengan kelompok masing-masing. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama itu integral dari 8x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4 dx. Jadi bisa kita pisahkan menjadi integral dari 8x pangkat 3 dx dikurang integral dari 3x pangkat 2 dx ditambah dengan integral dari 4 dx. Sehingga diperoleh 8 per 3 plus 1 dikali x pangkat 3 plus 1 dikurang 3 per 2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1 ditambah 4x plus c. Sehingga apabila kita operasikan menghasilkan 8 per 4 x pangkat 4 dikurang 3 per 3 x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Sehingga diperoleh 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Jadi, integral dari 8x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4 dx itu sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Soal nomor 2 itu integral dari
akar dari X dikali 2X dikurang 1 dx. Sehingga bisa kita ubah menjadi akar ini kita ubah bentuknya ke perpangkatan. Sehingga diperoleh integral X pangkat setengah dikali 2X dikurang 1 dx. Di sini kita kalikan X pangkat setengah dikali 2X, kemudian X pangkat setengah dikalikan dengan negatif 1. Sehingga diperoleh integral dari X pangkat setengah dikali 2X dikurang X pangkat setengah dikali 1 dx itu hasilnya integral dari 2X pangkat setengah ditambah 1 dikurang X pangkat setengah dx. Nah, ini kan variabelnya sama-sama X, jadi pangkatnya kita tambahkan, dan 2 ini kita kalikan dengan konstantanya dari X. Di sini kan ada 1. Jadi 1 dikali 2 itu 2. X-nya tetap. Pangkatnya kita jumlahkan karena bentuk ini perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi setengah ditambah 1. Kemudian apabila kita operasikan, akan menghasilkan integral dari 2X pangkat 3/2 dikurang X pangkat setengah dx. Dari sini kita integralkan dengan menggunakan aturan pengurangan. Sehingga diperoleh 2/3 plus 3/2 ditambah 1 dikali X pangkat 3/2 ditambah 1 dikurang 1/setengah ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 ditambah C. Apabila kita operasikan, akan menghasilkan 2/5/2 dikali X pangkat 5/2 dikurang 1/3/2 dikali X pangkat 3/2 ditambah C. Jadi 2 ini kita kalikan dengan 2 yang di atas, sehingga diperoleh 4/5. Kemudian X per 2-nya kita turunkan, dikurang 2 ini kita kalikan dengan 1, hasilnya 2/3 X 3 pangkat 3/2 ditambah C. Jadi integral dari akar X dikali 2X dikurang 1 dx itu sama dengan 4/5 dikali X pangkat 5/2 dikurang 2/3 dikali X pangkat 3/2 ditambah C. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan? Jika masih ada yang bingung, Ibu persilakan untuk bertanya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi integral substitusi. Silahkan diskusikan sama teman-teman kalian mengenai materi selanjutnya. Kalau sudah masuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas bersama-sama. Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian. Belajar itu ibadah, jadi kalian jangan bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.